Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi izkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjaakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, bersyukurlah atas nikmat yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan ingatlah bagaimana kita terlepas dari kekejaman Fir'aun dan para pengikutnya. Mereka membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dan membiarkan wanita itu hidup tapi dalam keadaan hina. Dan demikianlah kami berikan bala dari Tuhan yang sangat besar. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, jika engkau bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambah nikmatku untukmu. Dan sebaliknya, jika engkau mengingkari nikmatku, maka ingat, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat Ibrahim ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Yang kita hormati pengurus Musalla Baitul Abidin. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah maghrib rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita kembali tiada henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita baru saja selesai menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah.
Kemudian selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib rahimakumullah. Materi kajian kita pada malam hari ini dengan topik mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Kita baru saja merayakan atau memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Perlu kita ingat bahwa sesungguhnya kemerdekaan yang telah kita peroleh itu adalah berkat perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Lebih dari itu Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya kemerdekaan yang kita raih, kemenangan yang telah kita peroleh, itu semuanya tidak terlepas dari rahmat Allah yang maha kuasa. Nah, oleh karena itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang ketiga itu dibunyikan, dicantumkan oleh para pendiri bangsa kita, the founding father. Apa bunyi kalimatnya? Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Asal mulai Pak. Dan dengan didorong keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan. Jadi pada alinea ketiga itu dicantumkan bahwa kemerdekaan yang kita peroleh itu semuanya tidak terlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah dalam peristiwa Fathul Makkah tanpa melalui pertumpahan darah, maka apa yang diingatkan Allah dalam surah An-Nasr ayat yang pertama? Bunyi surah An-Nasr yang pertama itu adalah iza jaa nasrullahi wal fath. Coba perhatikan kalimat itu Bapak Ibu. Nasrullah wal fath. Pertolongan Allah dan kemenangan. Dahulu kalimat Nasrullah, pertolongan Allah dari kemenangan. Apa maknanya? Maknanya kemenangan
yang kita raih itu tidak terlepas dari nasrullah, pertolongan Allah. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita berhasil, kita sukses dalam hidup ini, meraih apa-apa yang kita cita-citakan dan kita inginkan, itu semuanya adalah atas berkat rahmat dan pertolongan Allah. Jangan kita lupakan itu. Jangan seperti Qarun. Qarun itu awalnya ia miskin, kemudian ia kaya raya. Nah, setelah ia kaya raya, ketika datang utusan Nabi Musa untuk menagih, meminta zakat kepada Qarun, apa kata Qarun? Qarun tidak mau. Bahkan Qarun berkata kepada utusan Nabi Musa bahwa kalau ingin sukses, kalau ingin berhasil, bekerja keras. Semua yang saya peroleh ini, perniagaan, perdagangan, bisnis, usaha yang saya raih hari ini, kata Qarun, itu semua adalah karena kerja keras saya. Qarun lupa bahwa yang berikan nikmat itu adalah Allah. Allah yang memberikan kesehatan kepada Qarun sehingga ia bisa berusaha, ia bisa bekerja. Ia lupa kepada Allah, sehingga Allah murka kepada Qarun. Allah azab Qarun. Bumi terbelah, Allah masukkan Qarun ke dalam perut bumi. Dan tidak hanya Qarun yang Allah masukkan dalam perut bumi, tapi juga bersama harta Qarun. Nah, karena saking banyaknya harta Qarun itu Bapak Ibu, sekarang orang masih menggilai mencari yang namanya harta Qarun. Begitu banyaknya harta Qarun. Luar biasa. Nah, Qarun merupakan potret yang diabadikan oleh Allah, seorang manusia yang mengatakan bahwa semua yang ia peroleh itu atas kerja kerasnya, sehingga ia tidak mau bersyukur. Akhirnya Allah tenggelamkan dalam perut bumi. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-6 dan yang ke-7, ini ayat menceritakan tentang mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan untuk kita semua. Pada ayat yang ke-6, Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Nabi Musa mengingatkan kaumnya untuk bersyukur kepada Allah. Wa iz qala Musa liqaumi izkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Kenapa kita bersyukur? Karena kata Nabi Musa, iz anja'akum min ali fir'aun. Kita baru saja terlepas dari kekejaman, kekejian, kebrutalan Fir'aun dan para kroni-kroninya, Fir'aun dan para pengikutnya. Apa kekejaman Fir'aun itu? Wa yuzabbihuna abna'akum.
mereka membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Jadi setiap anak laki-laki yang lahir itu dibunuh oleh Raja Fir'aun. Begitu sadisnya, begitu kejamnya Fir'aun. Kenapa dibunuh? Karena anak laki-laki itu menjadi ancaman bagi dirinya. Ia khawatir, ia takut nanti jangan-jangan laki-laki ini akan menggantikan posisinya sebagai raja. Lalu setiap bayi laki-laki yang lahir itu dibunuh. Itu kekejaman yang pertama Fir'aun dan para pengikutnya. Kemudian berikutnya, wa yastahyuna nisa'akum, membiarkan wanita-wanita hidup, tetapi wanita itu dalam keadaan hina. Wanita-wanita dijadikan sebagai pelampisan atau budak hawa nafsu bagi para Fir'aun dan pengikutnya. Jadi pada masa Fir'aun itu, Bapak Ibu, kalau awak punya bini gak rancak, bini awak setek, bisa diambil. Itu kekejaman Fir'aun dan para pengikutnya. Lalu karena begitu luar biasa kekejaman yang dilakukan oleh Fir'aun dan para pengikutnya, wa fi zalikum bala'un mir rabbikum azim. Allah berikan bala, Allah azab, Allah siksa Fir'aun dan para pengikutnya itu. Apa siksa yang diberikan oleh Allah kepada Fir'aun dan para pengikutnya? Di dalam surah Al-A'raf ayat 130 diceritakan oleh Allah, walaqad akhazna ali fir'aun bis-sinin. Sungguh kami berikan siksaan kepada Fir'aun dan para pengikutnya itu bis-sinin, hari tidak hujan-hujan, musim kemarau yang cukup panjang. Berapa lamanya? Lamanya 7 tahun. Hari tidak hujan-hujan. Kemudian wa naqsim minas tsamarat, sehingga mereka kekurangan buah-buahan. Tidak ada lagi yang dimakan. Hari tidak hujan-hujan. Kalau tidak hujan itu apa-apa, kita saja yang rumput pun kering, mati dibuatnya. La'allahum yadhakkarun. Apa tujuannya Allah berikan siksaan kepada Fir'aun itu? Mudah-mudahan mereka itu ingat, sadar. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi sebaliknya, tambah menjadi perangainya Fir'aun dan para pengikutnya. Dan ia menuduh bahwa mako ariko ndak hujan-hujan, iko ulahnya Nabi Musa dan pengikutnya. De ajarannya dibawa Nabi Musa, iko hari ndak hujan-hujan. Disalahkan Nabi Musa. Kemudian karena tidak sadar, Allah berikan siksaan berikutnya pada ayat 133 Al-A'raf. Apa kata Allah? Fa arsalna alaihimut tufan. Kami kirimkan, kami datangkan kepada mereka angin tufan, angin topan. Kok istilah angin topan, Pak? Jadi istilah angin topan itu kejadiannya ada pada masa Nabi Musa. Fa arsalna alaihimut tufan. Kami kirimkan, kami datangkan kepada Fir'aun dan pengikutnya itu angin tufan yang mampu menumbangkan pohon-pohon besar dan memporak-porandakan rumah-rumah dan kebun-kebun penduduk pengikut Fir'aun dan para pengikutnya. Kemudian berikutnya adalah wal jarat itu serangan belalang. Ribuan belalang itu masuk ke pemukiman